Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat berupa sehat, karena dengan nikmat sehat itulah yang bisa mengantarkan kita, bisa menggerakkan hati kita menuju masjid ini. Banyak saudara-saudara kita yang terlentang di rumah sakit, mungkin istirahat di rumah sehingga tidak bisa hadir menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Maka perlu kita syukuri nikmat tersebut. Selain nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keimanan yang masih tertancap di dada kita, sehingga kita bisa menyalakan motor kita, melangkahkan kaki kita, dan mengayunkan tangan kita hingga kita duduk di masjid yang insya Allah diberkahinya ini dalam rangka salat Jumat secara berjamaah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tetap terlimpahkan dan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, pemimpin seluruh umat Islam, yang mana atas perjuangan beliau dengan para sahabatnya hingga titik darah penghabisannya memperjuangkan agama Islam, sehingga hingga detik ini kita masih menikmati indahnya Islam dan manisnya sebuah keimanan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa ketika khatib naik ke atas mimbar dari Jumat ke Jumat selalu mewasiatkan, khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwalah posisi kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di akhirat kelak. Karena dengan takwalah
yang akan memudahkan segala urusan kita dalam keseharian kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati atau wafat adalah sebuah kepastian bagi seorang muslim. Akan tetapi di sini ada dua hal. Ketika kita mati nanti, apakah matinya itu dalam keadaan husnul khotimah atau bahkan sebaliknya, yaitu dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu, ada 5 hal yang menjadikan kekhawatiran kita nantinya ketika kita wafat, ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ulama pernah mengatakan, qalu wa aktsaru man yakhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah al-muhtamawinu bis salah wal mudminu li syarbil khamr wal aaqil walidayhi walladhi yu'di al muslimina wa kadzalika al musirruna 'alal kaba'ir wal maubiqat alladzi lam yatubu ila Allahi minha. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khotimah, semoga Allah melindungi dari kita hal tersebut, adalah yang pertama orang yang suka melalaikan salat, suka minum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya, dan terus menerus melakukan perbuatan dosa besar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang melalaikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Lalai di sini adalah orang yang melaksanakan salat, akan tapi mungkin diundur-undur atau dia bermalas-malasan dalam salat, tidak tepat waktu dalam salat, atau bahkan yang lebih parahnya adalah orang yang selalu meninggalkan salat. Mungkin subuh tidak salat, zuhur salat, asar tidak salat, maghrib salat, isya salat. Itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah man 'amin 'amalihi as-salatuhu. Saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada saat hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sesungguhnya ia beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sesungguhnya ialah telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang dikhawatirkan adalah orang yang melalaikan salat. Oleh karena itu, marilah kita jaga komitmen di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk senantiasa melaksanakan salat, untuk senantiasa menunaikan salat 5 waktu, minimal yang wajib. Ketika wajib itu sudah dilakukan, maka yang sunnah-sunnah akan mengikuti. Ketika tidak ada komitmen di dalam diri kita, ketika kita meninggalkannya, maka kita akan santai, atau kita tidak merasa bersalah atau tidak merasa berdosa. Akan tetapi ketika komitmen itu sudah tertancap di dalam diri kita untuk senantiasa melaksanakan sholat, maka ketika kita meninggalkan atau bahkan telat saja, kita akan risih dengan tersebut, kita akan merasa bersalah dengan hal yang kita lakukan tersebut. Maka kita senantiasa akan bertobat kepada Allah dan memperbaiki sholat kita. Salat yaitu salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbuatan yang dikhawatirkan, yang senantiasa dilakukan dan nantinya dikhawatirkan ketika wafat kita menjadi su'ul khatimah adalah orang-orang yang senantiasa minum minuman khamar.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah semua yang memabukkan adalah haram. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring berkembangnya zaman, tidak hanya khamr saja, tidak hanya minum-minuman keras saja yang menjadikan kita menjadi mabuk. Banyak sekali hal seperti narkoba, narkotika, sabu-sabu dan lain sebagainya yang menjadikan kita mabuk. Oleh karena itu, tidak hanya khamr saja yang harus kita hindari. Begitu juga obat-obatan yang terlarang atau konsumsi-konsumsi hal-hal yang bisa memabukkan, yang bisa merusak badan kita, itu juga harus dihindari oleh kita. Takutnya nanti ketika kita senantiasa mengkonsumsi barang haram tersebut, takutnya ketika kita wafat dalam keadaan mabuk dan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah perilaku yang ditakutkan nantinya ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka orang tua adalah sosok yang mana ridho Allah di tangan ridho orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil kabair, qala al israku billah wal uququl walidaini wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Artinya Rasulullah ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, yang pertama yaitu menyekutukan Allah, dan yang kedua yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita saat ini kita masih mempunyai kedua orang tua kita, hormatilah kedua orang kita, bahagiakanlah kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat menangis kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka berdua. Bahkan ketika kita mengeraskan suara saja itu sudah termasuk durhaka, apalagi ketika kita menganiayainya atau menyiksanya dengan hal-hal yang bisa menyakitkan hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, "Wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia, Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Karena ingatlah, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahayalah ini hal tersebut ketika kita melakukannya. Kita menzalimi saudara kita, kita menghardik saudara muslim kita. Bisa jadi saudara muslim kita yang kita hardik tidak ikhlas, sehingga menjadikan penghalang bagi kita ketika di akhirat kelak, ketika kita sudah dihisab dan kita hampir masuk surga. Akan tetapi dikarenakan ada saudara kita yang tidak ikhlas karena hardikan kita atau kezaliman kita, maka bisa jadi kita tidak jadi masuk ke dalam surga dan bisa jadi dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu terus melakukan dosa besar dan tidak bertobat.
Dosa besar termasuk yang diantaranya adalah berzina, mencuri, minum minuman khamar, kemudian mabuk-mabukan, dan korupsi salah satunya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dosa-dosa besar ini kita lakukan terus-menerus, kita lakukan secara terus-menerus sehingga nantinya kita tidak sadar. Bahkan yang kita khawatirkan adalah ketika kita saat melaksanakan kemaksiatan tersebut dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan naudzubillah min dzalik, otomatis kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu, ketika kita saat ini kita masih melakukan dosa-dosa besar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah, mempunyai keinginan untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Karena jika kita tidak ada keinginan untuk bertobat, maka sama saja kita tidak ada keinginan untuk menyetop atau memberhentikan kemaksiatan tersebut di dalam diri kita, sehingga nanti yang kita khawatirkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah atau mati dalam keadaan kita melaksanakan kemaksiatan tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 perilaku yang kita khawatirkan ketika kita laksanakan terus-menerus, kita laksanakan secara terus-terusan, sehingga nantinya kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa radaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.